Yang selanjutnya adalah dalil rantai untuk turunan fungsi komposisi. Kita misalkan untuk fungsi komposisinya, Z sama dengan F bundaran GX. Nah, menurut aturan komposisi, fungsi F bundaran GX itu adalah FGX ya. Kemudian, turunan dari F bundaran GX itu adalah F bundaran G aksen X yang kita tentukan sebagai berikut. Y aksen sama dengan limit H mendekati 0 dari F bundaran G, X ditambah H, dikurangi F bundaran GX dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0, untuk yang F bundaran G, X ditambah H ini bisa kita tuliskan F, G, X ditambah H, dikurangi yang ini F, GX dibagi H. Selanjutnya bisa kita misalkan dulu. Yang pertama U itu adalah GX, maka delta U atau delta GX itu sama dengan GX ditambah H dikurangi GX. Dari sini kita peroleh untuk yang GX ditambah H itu sama dengan GX ditambah delta U. Sama dengan, karena GX-nya tadi U, jadi ini menjadi U ditambah delta U. Untuk yang GX ditambah H ya, sama dengan U ditambah delta U. Kemudian, delta X sama dengan X ditambah H dikurangi X. Jadi delta X-nya itu sama dengan H. Dari sini kita peroleh Y aksennya atau F bundaran G aksen X-nya itu sama dengan, ini tadi ya, limit delta X mendekati 0, karena hanya tadi adalah delta X. Jadi limit delta X mendekati 0 dari F U ditambah delta U. Ini adalah U ditambah delta U. Dikurangi FU dibagi delta X. Untuk menyelesaikannya ini kita manipulasi ya. Dikali dengan delta U dibagi delta U. Tidak merubah nilai karena ini kalau kita bagi hasilnya 1. Di mana jika delta X-nya ini mendekati 0, maka delta U-nya juga mendekati 0. Selanjutnya, sama dengan limit delta X mendekati 0 dari FU ditambah delta U dikurangi FU. Ini dibagi delta U. Kita pindah ya. Dikali delta U dibagi delta X. Sama dengan limit delta U mendekati 0 dari ini tadi. Karena delta X mendekati 0, maka delta U juga mendekati 0. Nah, karena ini di sini penyebutnya delta U, kita gunakan yang limit delta U mendekati 0 dari FU ditambah delta U dikurangi FU dibagi delta U. Kemudian yang ini menjadi limit delta X mendekati 0 dari delta U dibagi delta X. Ini kita gunakan sifat limit ya untuk yang perkalian. Selanjutnya, sama dengan bentuk limit delta U mendekati 0 dari FU ditambah delta U dikurangi FU dibagi delta U, itu adalah F aksen U, kemudian dikali dengan yang limit delta X mendekati 0 dari delta U dibagi delta X, itu adalah U aksen. Atau bisa kita tuliskan sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Karena U tadi sama dengan GX ya, maka U aksen itu juga sama dengan G aksen X. Jadi kesimpulannya, turunan dari Z sama dengan F bundaran GX itu adalah Z aksen atau F bundaran G aksen X-nya sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Sederhananya, turunan dari Z sama dengan FU, di mana U-nya adalah GX ya. Dengan notasi Leibniz, bisa kita tuliskan dz dx sama dengan dz du dikali du dx. Jadi, z-nya ini atau fungsi aslinya itu kita turunkan dulu, kemudian dikali dengan turunan dari u-nya atau dari gx-nya. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba pahami soal berikut. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat ditambah 1. Kita misalkan dulu, U sama dengan x kuadrat ditambah 1,
Maka kita peroleh U aksen X-nya itu sama dengan 2X, turunan dari X kuadrat ditambah 1. Selanjutnya, bentuk fx ini tadi bisa kita tuliskan menjadi fu sama dengan akar pangkat 3 dari U. Atau kita tuliskan U pangkat 1/3. Dari sini bisa kita tentukan f aksen U-nya sama dengan 1/3 U pangkat negatif 2/3. Selanjutnya, untuk menentukan f aksen X itu sama dengan f aksen U dikali U aksen X. Jadi sama dengan f aksen U-nya tadi adalah 1/3 U pangkat negatif 2/3 dikali U aksen X-nya adalah 2X. Kita selesaikan. Nah, U-nya di sini bisa kita ganti lagi ya, 1/3. U-nya tadi adalah X kuadrat ditambah 1 pangkat negatif 2/3 dikali 2X. Ini kita selesaikan sama dengan 2X dibagi, ini penyebut ya, 3. Karena ini pangkatnya negatif 2/3, kita rubah menjadi pangkat positif, kita tuliskan sebagai penyebut ya. Bentuk pangkat ini sekalian dirubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dari sini sebenarnya bisa kita lihat polanya. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama, kita cari turunannya. Turunan dari akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah 1. Itu adalah 1/3 X kuadrat ditambah 1 pangkat negatif 2/3 kan? Kemudian, yang di dalam akar ini, karena masih berupa fungsi X kuadrat ditambah 1, ini juga harus diturunkan. Yaitu turunannya adalah 2X dikali 2X gitu ya. Tinggal disederhanakan menjadi bentuk yang ini tadi.